yang bertema tentang program perulangan for. Saya Sapria Maulidi sebagai moderator, kemudian dianggotai oleh Munaidil Khairi, Rizky Triurahman, Revalina, Elsa Julia Santi, Reni Siristari, dan T. Ulul Azmi. Flowchart bagi bahasa C++ adalah alat visual yang membantu mengomunikasikan alur kerja dan logika program secara efektif. Di dalam dunia pemrograman dan sistem, flowchart digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan Dev C++, flowchart menjadi komponen yang sangat penting dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu perancangan. Flowchart membantu merancang algoritma dengan jelas sebelum menulis kode, memudahkan pemrograman untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang diperlukan. Alasan yang kedua yaitu dokumentasi. Flowchart berfungsi sebagai dokumentasi visual yang menjelaskan logika program sehingga memudahkan pemahaman bagi pengembang lain atau untuk referensi yang akan datang. Dan alasan yang ketiga yaitu pemecah masalah. Dengan flowchart kita dapat dengan mudah mengidentifikasi potensi masalah dalam logika program sebelum memulai kode program. Dan alasan yang keempat yaitu kolaborasi. Dalam tim pengembangan, flowchart memudahkan komunikasi antara anggota tim dengan menyajikan informasi yang jelas. Secara keseluruhan, penggunaan flowchart meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya adalah apa itu perulangan for? Perulangan for adalah alur kontrol dalam ilmu komputer yang berfungsi untuk mengulang bagian kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan for memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perulangan for digunakan untuk mengulang proses yang sudah diketahui jumlahnya. Yang kedua, perulangan for memiliki batas awal, syarat looping, dan juga perubahannya. Yang ketiga, selama syaratnya terpenuhi, maka proses perulangan for akan terus berlanjut. Dan yang terakhir, dalam perulangan for biasanya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan juga sederhana. Mengapa flowchart penting dalam pengembangan aplikasi? Yang pertama ada visualisasi alur kerja. Flowchart membantu mengkomunikasikan alur kerja program secara visual, memudahkan pemahaman bagi pengembang dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Dengan menganalisis flowchart, pengembang dapat mengidentifikasi potensi, masalah, dan titik kritis dalam alur kerja program. Yang ketiga dokumentasi program. Flowchart menjadi dokumen visual yang membantu mendokumentasikan struktur dan logika program untuk referensi masa depan. Oke, selanjutnya penjelasan tentang flowchart perulangan for, di mana ada 3 bagian yaitu start, condition, dan increment. Start bagian yang ditetapkan pada awal perulangan, dan condition kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat berjalan. Increment itu ialah bagian yang digunakan untuk akhir program, dan contoh programnya ada di slide selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu pada bagian awal terdapat output. Pada flowchart ini kami menampilkan output kelompok 3. Output digunakan untuk menampilkan tulisan dari kelompok 3. Kemudian ada integer. Integer berfungsi untuk menampilkan variabel. Di sini kami menampilkan variabel yang kami tampilkan adalah variabel NIJK. Kemudian ada output menampilkan nilai persegi. Output di sini kami gunakan untuk menampilkan nilai persegi. Kemudian ada input n. Input n berfungsi untuk mendeklarasikan atau menampilkan nilai n. Kemudian ada for i sama dengan 1 to n. Kemudian ada
for G sama dengan 1 to n. For I sama dengan 1 to n digunakan untuk perulangan pertama. For G sama dengan 1 to n digunakan untuk perulangan kedua. Kemudian ada K sama dengan K tambah 1 untuk menampilkan nilai K kedua atau nilai K selebihnya. Kemudian ada output K. Output K adalah untuk menampilkan nilai dari K. Kemudian ada output untuk menampilkan gambar. Baik, di sini saya akan menjelaskan program flowchart yang telah dibuat oleh kelompok 3. Untuk yang pertama itu baris mengumpulkan baris iStream. Itu kan menyediakan fungsi output dan output seperti cout dan scene. Nah, untuk using name SPD itu kita buat itu supaya tidak bertele-tele untuk membuat STD-nya. Setiap kali menggunakan scene atau cout itu kan butuh STD. Nah, jadi kami meringkusnya aja itu dengan using namespace std. Nah, untuk intn itu untuk mendeklarasikan variabel n yang bertipe int supaya nanti bisa digunakan untuk menyimpan nilai persegi yang akan kita masukkan itu. Jadi kita bebas mau masukkan nilai persegi apa. Nah, untuk t